Ternyata tidak hanya ada vaksin COVID-19. Kita juga akan bahas vaksinasi untuk TB. Ikuti video pemberian kekebalan dan pengobatan pencegahan TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-182 ini akan membahas tentang pemberian kekebalan dan pengobatan pencegahan tuberkulosis. Banyak ya yang harus dibahas tentang tuberkulosis, ya, karena dokumen-dokumen akreditasi itu sangat memerlukan isi-isi yang tepat sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Fasiankes. Sobat sehat, sebelum melihat video 181 ini, yuk kita juga lihat video 6, video 13, video 130 yang semuanya itu membahas tentang pelayanan UKM, pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19. Kemudian juga melihat video 170 sampai dengan video 181 ya. Nah, baik, sekarang kita mulai membahas tentang pemberian kekebalan dan pengobatan pencegahan. Salah satu upaya pencegahan mencegah kesakitan atau sakit yang berat adalah dengan memberikan kekebalan berupa vaksinasi dan pengobatan pencegahan atau profilaksis. Oh, ternyata vaksinasi tidak hanya untuk COVID-19 ya. Tuberkulosis juga mengenal adanya vaksinasi. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, pemberian kekebalan atau imunisasi BCG. Vaksin BCG atau Bacil Calmette Guerin adalah vaksin hidup yang dilemahkan yang berasal dari Mycobacterium bovis. Pemberian vaksinasi BCG berdasarkan program pengembangan imunisasi diberikan pada bayi 0-2 bulan. Pemberian vaksin BCG pada bayi lebih dari 2 bulan harus didahului dengan uji tuberkulin. Petunjuk pemberian vaksinasi BCG mengacu pada pedoman program pemberian imunisasi Kemenkes. Ini akan dibahas pada video tersebut. Secara umum, perlindungan vaksin BCG efektif untuk mencegah terjadinya TB berat, seperti TB meliar dan TB meningitis yang sering didapatkan pada usia muda. Vaksinasi BCG ulang tidak direkomendasikan karena tidak terbukti memberi perlindungan tambahan. Perhatian khusus pada pemberian vaksinasi BCG yaitu 1. Bayi terlahir dari ibu pasien TB BTA positif. Bayi yang terlahir dari ibu yang terdiagnosis TB BTA positif pada trimester 3 kehamilan berisiko tertular ibunya melalui plasenta, cairan amion, maupun hematofil. Sedangkan bayi yang terlahir dari ibu pasien TB BTA positif selama masa neonatal berisiko tertular ibunya melalui persik kronik. Pada kedua kondisi tersebut, bayi sebaiknya dirujuk. Vaksinasi BCG dilakukan sesuai alur tata laksana bayi yang lahir dari ibu terduga TB atau ibu sakit TB. 2. Bayi terlahir dari ibu pasien infeksi HIV/AIDS. Vaksinasi BCG tidak boleh diberikan pada bayi yang terinfeksi HIV karena akan meningkatkan risiko BCG diseminata. Di daerah yang endemis TB HIV, bayi yang terlahir dari ibu dengan HIV positif namun tidak memiliki gejala HIV boleh diberikan vaksinasi BCG. Bila pemeriksaan HIV dapat dilakukan, maka vaksinasi BCG ditunda sampai status HIV-nya diketahui. Sejumlah kecil anak-anak 1-2% mengalami komplikasi setelah vaksinasi BCG. Komplikasi paling sering termasuk abses lokal, infeksi bakteri sekunder, adenitis suppuratif, dan pembentukan keloid lokal. Kebanyakan reaksi akan sembuh selama beberapa bulan. Pada beberapa kasus, dengan reaksi lokal persisten dipertimbangkan untuk dilakukan rujukan. Begitu juga pada kasus dengan imunodefisiensi
mungkin memerlukan rujukan. Ketiga, limfadenitis BCG. Limfadenitis BCG merupakan komplikasi vaksinasi BCG yang paling sering. Definisi limfadenitis BCG adalah pembengkakan kelenjar getah benih satu sisi setelah vaksinasi BCG. Limfadenitis BCG dapat timbul 2 minggu sampai 24 bulan setelah penyuntikan vaksin BCG. Sering timbul 2-4 bulan setelah penyuntikan. Terdapat dua bentuk limfadenitis BCG, yaitu supuratif dan non-supuratif. Tipe non-supuratif dapat hilang dalam beberapa minggu. Tipe supuratif ditandai adanya pembengkakan disertai kemerahan, edem kulit di atasnya, dan ada fluktuasi. Kelenjar getah benih yang terkena antara lain supraclavicular, cervical, dan axilla, dan biasanya hanya 1-2 kelenjar yang membesar. Diagnosis ditegakkan bila terdapat pembesaran kelenjar getah bening sisi yang sama dengan tempat penyuntikan vaksin BCG tanpa penyebab lain. Tidak ada demam atau gejala lain yang menunjukkan adenitis pyogenik. Limfadenitis tuberkulosis sangat jarang terjadi, hanya di aksila saja. Pemeriksaan sitopatologi dari sediaan aspirasi BCG limfadenitis tidak berbeda dengan limfadenitis tuberkulosis. Limfadenitis BCG non-supuratif akan sembuh sendiri dan tidak membutuhkan pengobatan. Pada limfadenitis BCG supuratif yang dilakukan aspirasi jarum memberikan kesembuhan lebih tinggi, 95% dibanding 68%, dan lebih cepat, 6,7 dibanding 11,8 minggu dari kontrol. Eksisi hanya dilakukan bila terapi aspirasi jarum gagal atau limfadenitis BCG multinoduler. Selanjutnya, pengobatan pencegahan dengan INH. Ini adalah sebagai salah satu upaya pencegahan TB aktif pada ODA, orang dengan HIV/AIDS. Pemberian pengobatan pencegahan dengan isoniazid atau PPI-INH dapat diberikan pada ODA yang tidak terbukti TB aktif dan tidak ada kontraindikasi terhadap INH. Dosis INH yang diberikan adalah 300 mg per hari dengan dosis maksimal 600 mg per hari ditambah vitamin B6 25 mg per hari selama 6 bulan. 1. Pemberian pengobatan pencegahan dengan isoniazid atau PPI-INH pada anak. PPI-INH diberikan kepada anak umur di bawah 5 tahun atau balita yang mempunyai kontak dengan pasien TB tetapi tidak terbukti sakit TB. Kita lihat tabel 22 tata laksana pada kontak anak yang bisa dilihat pada halaman 116 pada Permenkes 67 tahun 2016 tentang P2TB. Dosis INH adalah 10 mg per kilogram berat badan per hari. Maksimalnya adalah 300 mg per hari. Obat dikonsumsi 1 kali sehari, sebaiknya pada waktu yang sama. Kalau pagi, pagi terus, kalau siang, siang terus. Kalau siang ya, kalau sore ya sore terus, atau malam ya malam terus. Pada saat perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Lama pemberian PPI-INH adalah 6 bulan. 1 bulannya adalah 28 hari pengobatan dengan catatan bila keadaan klinis anak baik. Bila dalam follow up timbul gejala TB, lakukan pemeriksaan untuk penegakkan diagnosis TB. Jika obat tetap diberikan sampai 6 bulan walaupun kasus indeks meninggal, pindah atau BTA kasus indeks sudah menjadi negatif. Dosis obat disesuaikan dengan kenaikan berat badan setiap bulan. Pengambilan obat dilakukan pada saat kontrol setiap 1 bulan dan dapat disesuaikan dengan jadwal kontrol atau kasus indeks. Pada pasien dengan gizi buruk atau infeksi HIV, diberikan vitamin B6 10 mg atau dosis INH kurang sama dengan 200 mg per hari dan 2 kali 10 mg dengan dosis INH lebih besar dari 10 mg per hari. Yang berperan sebagai pengawas minum obat
adalah orang tua atau anggota keluarga pasien. Selanjutnya, pengobatan pencegahan dengan rifapentin dan isoniazid. Saat ini telah terdapat pilihan pengobatan pencegahan dengan rifapentin dan isoniazid. Sebagai catatan, obat ini tidak direkomendasikan penggunaannya pada anak berusia kurang dari 2 tahun dan anak dengan HIV/AIDS dalam pengobatan ARV. Pemberian pengobatan pencegahan dengan isoniazid atau PPINH pada ODA. PPINH bertujuan untuk mencegah TB aktif pada ODA, sehingga dapat menurunkan beban TB pada ODA. Jika pada ODA tidak terbukti TB dan tidak ada kontraindikasi, maka PPINH diberikan yaitu INH diberikan dengan dosis 300 mg per hari dan B6 dengan dosis 25 mg per hari sebanyak 180 dosis atau 6 bulan. Selanjutnya, pemberian pengobatan pencegahan dengan cotrimoxazole atau PPK pada ODA. Pengobatan pencegahan dengan cotrimoxazole bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian pada ODA dengan atau tanpa TB akibat IO atau infeksi opportunity. Pengobatan pencegahan dengan cotrimoxazole relatif aman dan harus diberikan sesuai dengan pedoman nasional PDP serta dapat diberikan di unit dot atau di unit PDP. Demikianlah Sobat Sehat, di video 182 ini kita telah membahas pemberian kekebalan dan pengobatan pencegahan tuberkulosis. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 183 untuk membahas tentang manajemen laboratorium tuberkulosis. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.